Halo, selamat datang di channel saya dan pada kesempatan saat ini saya akan membagikan tentang riwayat hidup Buddha Gautama, dimulai dari dia lahir sampai masa kanak-kanak. Pada teman-teman yang ingin mengetahui tentang kehidupan Buddha Gautama ini akan dibagi menjadi beberapa part, sehingga stay tune di channel ini. Lahirnya Pangeran Siddhartha. Meskipun Raja Suddhodana dan Ratu Maya sudah lama menikah, namun anak yang sangat mereka dambakan belum juga mereka peroleh. Sampai pada suatu waktu, Ratu Maya mencapai umur kurang lebih 45 tahun. Ketika itu, Ratu Maya ikut serta dalam perayaan Asala yang berlangsung 7 hari lamanya. Setelah perayaan selesai, Ratu Maya mandi dengan air wangi, mengucapkan janji uposatha, dan kemudian masuk ke kamar mandi. Sewaktu tidur, Ratu Maya memperoleh mimpi yang sangat aneh sekali. Ratu bermimpi bahwa 4 orang dewa agung telah mengangkatnya dan membawanya ke Himalaya dan meletakkannya di bawah pohon salam di lereng Manosilitala. Kemudian para istri dewa-dewa agung tersebut memandikannya di danau Anota, menggosoknya dengan minyak wangi dan kemudian memakaikannya pakaian-pakaian yang biasa dipakai para dewata. Selanjutnya, Ratu dipimpin masuk ke sebuah istana emas dan direbahkan di sebuah dipan yang bagus sekali. Di tempat itulah seekor gajah putih dengan memegang sekuntum bunga teratai di belalainya masuki kamar, mengelilingi dipan sebanyak 3 kali untuk kemudian memasuki perut Ratu Maya dari sebelah kanan. Ratu memberitahukan mimpi ini kepada raja dan raja lalu memanggil para brahmana untuk menanyakan arti mimpi tersebut. Para brahmana menerangkan bahwa ratu akan mengandung seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi seorang Cakrawati atau raja dari semua raja. Atau kalau tidak, beliau akan menjadi seorang Buddha. Nah, memang sejak hari itu ratu mengandung dan Ratu Maya dapat melihat dengan jelas bayi dalam kandungannya yang duduk dalam sikap meditasi dengan muka menghadap ke depan. 10 bulan kemudian, di bulan Waisak, Ratu mohon perkenan diri raja untuk dapat bersalin di rumah ibunya di Dewadaha. Dalam perjalanan ke Dewadaha, tibalah rombongan ratu di Taman Lumbini. Yang indah sekali, di kebun itu ratu memerintahkan rombongan berhenti untuk beristirahat. Dengan gembira ratu berjalan-jalan di taman dan berhenti di bawah pohon sala. Pada waktu itulah ratu merasa perutnya agak kurang enak. Dengan cepat, dayang-dayang membuat tirai di sekeliling ratu. Ratu berpegangan pada dahan pohon sala dan dalam sikap berdiri itulah ratu melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika itu tepat Purnama Sidhi di bulan Waisak tahun 623 sebelum Masehi. 4 Mahabrahma menerima sang bayi dengan jala emas dan kemudian dari langit turun air dingin dan panas yang memandikan sang bayi sehingga menjadi segar. Sang bayi sendiri sudah bersih karena tiada darah atau noda-noda lain yang melekat pada tubuhnya. Bayi itu kemudian berdiri tegak dan berjalan 7 langkah di atas 7 kuntum bunga teratai ke arah utara. Setelah berjalan 7 langkah, bayi itu lalu mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Agohang Asmi Lokasa, Jetohang Asmi Lokasa, Setohang Asmi Lokasa, Ayang Antimajati Natidani Punabawu, dan memiliki arti akulah pemimpin di dalam dunia ini, akulah tertua di dalam dunia ini, akulah teragung dalam dunia ini, inilah kelahiranku yang terakhir, akan ada tumimbal lahir lagi. Seorang pertapa yang bernama Asita yang juga disebut Kaladewala sewaktu bermeditasi di pegunungan Himalaya, diberitahukan oleh para dewa dari alam Tawatimsa bahwa seorang bayi telah lahir yang kelak akan menjadi Buddha. Pada hari itu juga, pertapa Asita berkunjung ke istana Raja Suddhodana untuk melihat bayi tersebut. Setelah melihat sang bayi dan memperhatikan adanya 32 tanda dari seorang Mahapurisa atau orang besar, pertapa Asita memberi hormat kepada sang bayi, yang kemudian diikuti juga oleh Raja Suddhodana. Setelah memberi hormat, pertapa Asita tertawa gembira tetapi kemudian menangis. Menjawab pertanyaan Raja Suddhodana, pertapa Asita menerangkan bahwa sang bayi kelak akan menjadi Buddha. Namun, karena usianya sudah lanjut
maka ia sendiri tidak lagi dapat menunggu bayi itu kelak memulai memberikan ajarannya. Selanjutnya, Pertapa Asita mengatakan bahwa pangeran kecil itu kelak tidak boleh melihat 4 peristiwa, yaitu 1. Orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa suci. Kalau pangeran kelak melihat 4 peristiwa tersebut, maka beliau akan segera meninggalkan istana dan pertapa untuk menjadi seorang Buddha. Pada hari yang sama, lahir atau timbul pula di dunia ini Putri Yasodhara yang kemudian dikenal juga sebagai Rahula Mata, ibu dari Rahula, Ananda yang kelak menjadi pembantu tetap Sang Buddha, Kantaka yang kelak menjadi kuda Pangeran Siddhartha, Cana yang kelak menjadi kusir Pangeran Siddhartha, Kaludayi yang kelak mengundang Sang Buddha untuk berkunjung kembali ke Kapilawatu, seekor gajah istana, pohon Bodhi. Di bawah pohon ini Pangeran Siddhartha kelak mendapatkan penerangan agung, Nidi Kumbi, kendi tempat harta pusaka. 5 hari setelah lahirnya sang bayi, Raja Sudodana memanggil sanak keluarganya berkumpul bersama-sama dengan 108 orang Brahmana untuk merayakan kelahiran anak pertamanya dan juga untuk memilih nama yang baik. Di antara para Brahmana terdapat 8 orang Brahmana yang mahir dalam meramal nasib, yaitu Rama, Daja, Lakana, Manti, Kondanya, Boja, Suyama, dan Sudata. Para peramal tersebut, kecuali Kondanya, meramalkan bahwa sang bayi kelak akan menjadi Cakawati, raja dari semua raja atau akan menjadi Buddha. Hanya Kondanya, Brahmana termuda, yang dengan pasti mengatakan bahwa sang bayi kelak akan menjadi Buddha. Nama yang kemudian dipilih adalah Siddhartha, yang berarti tercapailah segala cita-citanya. 7 hari setelah Pangeran Siddhartha dilahirkan, Ratu Maya meninggal dunia dan terlahir kembali di surga Tusita. Raja Sudodana menyerahkan perawatan sang bayi kepada Putri Pajapati atau adik dari Ratu Maya yang juga dinikahinya. Dari pernikahan ini kemudian lahir seorang putra yaitu Nanda dan seorang putri yaitu Rupananda.